Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Apa sih, gimana sih orang-orang yang menantikan Tuhan itu? Orang yang menantikan Tuhan itu ibarat orang yang senantiasa merindukan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan adalah prioritas utama dalam hidupnya. Tidak jarang orang yang seperti ini senantiasa berdoa, merenungkan firman Tuhan setiap hari, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan setiap saat. Ini orang-orang ciri yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Di sini dikatakan, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya apa? Saudaraku, kalau kita bandingkan burung pipit dengan burung Raja Wali itu jauh berbeda. Burung pipit hanya bisa berpindah dari tempat ke tempat yang lain yang jaraknya dekat. Tapi burung Raja Wali itu bisa berpindah dari tempat ke tempat lain yang jaraknya sangat jauh. Bahkan dikatakan bisa antar benua tuh burung Raja Wali itu terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, perhatikan, ketika burung terbang, burung itu akan melawan gravitasi bumi. Nah, maksudnya apa? Ada kekuatan dari bumi yang menarik, sangat kuat, yang menghambat untuk naik ke atas, naik terbang, itu dihambat. Apa maknanya dalam sisi rohani? Ada kenikmatan dunia, ada dosa. Itu gravitasi bumi, itu maksudnya itu. Ada hal-hal yang sifatnya keindahan duniawi, kenikmatan duniawi, ada dosa, ada sesuatu yang kita inginkan, itu yang menghalangi kita untuk terbang tinggi, untuk menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jadi perhatikan, orang-orang yang ingin terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya, kekuatannya daripada Tuhan, dia harus melawan gravitasi bumi. Dia harus melawan semua hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, setelah itu baru Tuhan akan memberikan kekuatan sayap Raja Wali. Lewat apa? Kadang-kadang lewat badai. Raja Wali bisa berpindah ke tempat yang jauh justru karena ada badai, saudaraku. Bukankah kita, kehidupan kita sehari-hari seringkali juga ada badai? Misalnya, kita di depan kita ada gunung nih yang tinggi, yang besar. Itu masalah. Entah masalahnya, saya tidak tahu. Tapi setiap kita, kadang-kadang kita dipertemukan dengan itu. Nah, disitulah saudaraku, kita perlu intim dengan Tuhan supaya kita diberikan kekuatan seperti Raja Wali. Kita bisa melewati gunung itu. Nah, kadang-kadang badai dipakai oleh Tuhan supaya kita bisa terbang melewati masalah. Nah, badai itu bisa di dalam diri kita, ada badai di dalam sekitar kita, ada badai yang orang lain yang alami, ada badai yang tempat kita melayani, itu ada badai. Nah, disitulah kadang Tuhan pakai badai itu untuk membuat diri kita kuat, karena diri kita mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi kita bisa terbang tinggi, menghadapi setiap gunung masalah yang ada di dalam hidup kita. Yang terakhir, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari yang pertama kita menantikan Tuhan, kita intim dengan Tuhan setiap saat. Yang kedua, kita harus melawan segala dunia yang bersifat dunia, kita harus kikis. Kemudian kita pakai badai masalah yang ada ini untuk kita bisa terbang melewati gunung persoalan kita. Itu saja saudaraku, kiranya renungan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati.